Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara rinci, baik dohir maupun batin. Ya. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, musibah rumah tangga, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah-musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, menjelang buka puasa pada sore hari ini pukul 5:35 menjelang buka puasa. Semoga sahabat Pusaka Jawa yang umat muslim diberikan kemudahan dalam menjalankan kewajiban tahunan berupa Ramadan, puasa Ramadan, ya. Semoga kita mendapatkan keberkahan baik dohir maupun batin. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membawa satu bilah dapur pusaka yang sangat lama, sangat kuno. Dapur pusaka ini adalah dapur betok. Ya, kita ketahui dapur betok sering kita jumpai di relief-relief candi, baik itu di Candi Borobudur maupun candi-candi yang ada di daerah Jawa Timur. Yang daerah Jawa Timur kita kenal ada satu kerajaan besar yaitu Mojopahit. Candi tersebut suka melihat ya relief-reliefnya orang itu membawa jenis keris betok, sahabat Pusaka Jawa. Bilanya sederhana ya. Bilanya sederhana. Ciri-ciri dari keris betok nanti saya sebutkan nanti setelah buka bilahnya. Sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya, tapi sebelum saya mengambil bilah pusakanya saya kasih kisi-kisinya. Ya. Bilah pusaka ini walaupun dapurnya adalah dapur pusaka betok, tapi kemungkinan dibikin setelah era Islam masuk. Kenapa? Karena di dalam bilahnya terdapat rajahan. Rajahan sendiri itu adalah rajahan huruf Arab. Dan hanya orang-orang yang bisa merajah yang tahu makna ini. Ada kan namanya abajadun, yaitu kita bisa menghitung huruf alif berapa jumlahnya, ba berapa, dan kita bisa mengetahui. Saya dulu pernah dapat guru itu dari salah satu guru saya di Tegal Gelagah. Ya, itu ada bukunya, ya tidak saya sebutkan lah orangnya. Oke, itu buku untuk cara merajah bagaimana, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita ambil bilah pusakanya. Ya, warongkonya adalah warongko Ladrang Surakarta Wondo Kesatrian. Untuk pendoknya ini adalah pendok blewah kuningan lamen lawasan dengan tebal 0,5. Kelebihan dari kuningan tebal 0,5 adalah melindungi kayu atau gandar warongko ini dari patah ataupun dari rayap karena sangat tebal, sahabat Pusaka Jawa ya, dan biasanya utuh walaupun lama utuh. Kemudian untuk mendaknya ini adalah mendak parijata lamen lawasan. Untuk handle-nya ini adalah handle jejeran Nunggak Semi Surakarta Wondo Canteng. Ini bagus ya, antara handle dengan warongko itu lebih tua warna handle-nya, karena sebagian pecinta keris beranggapan handle itu hendaknya berwarna lebih gelap daripada warna warongko. Nah, kita buka bilahnya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, bilahnya adalah betok brojol. Ya, dengan warongko yang seperti ini yang panjang kayaknya kurang pas, tapi karena memang dapatnya dari sananya sudah seperti ini, dan untuk mendapatkan pusaka ini cukup alot, ngerayune suwe, ngerayune lama dari kampung. Itu saja berapa bolak-balik seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Dan
di bilah ini ada rajahan, sahabat Pusaka Jawa, istimewa. Nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kelancaran saya dalam berbicara, dalam membabarkan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita lihat bilah pusakanya, panjangnya berapa, lebarnya pun berapa. Nanti baru kita bahas tentang ricikannya. Untuk panjang bilah betok ini adalah 25 cm. Untuk lebar bilah di bagian tengah sini, sahabat Pusaka Jawa, ini 2,5 cm, cukup lebar. Untuk gonjonya ini lebarnya 6 cm ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Nah, ciri-ciri dari dapur betok adalah pertama, bilahnya yang pipih, kemudian bilahnya pun lebar daripada keris pada umumnya. Kemudian yang ketiga adalah panjang bilah, biasanya ukurannya antara setengah dari keris normal ataupun sepertiga dari keris normal. Biasanya betok seperti itu ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini ikutnya adalah ngudup gambir. Kita ketahui pucukan bilah ada 6, yang masyhur ada 4. Pertama ngudup gambir, Anggapa Kopong, Nyujen, Ambu Tutumo, Nugi Pinetet, sama Ngumyang. Oke, kalau sahabat Pusaka Jawa lihat di buku ensiklopedi keris, paling yang dibabar cuma 4. Kalau ada di buku keris Jawa dan mistik karangan Haryo Guritno ya, itu tambahan lagi ada Nugi Pinetet dan Ngumyang. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita babar tentang gandiknya. Gandiknya ini cukup tinggi, ini artinya gandik adeg bata, gandik pejetan atau blumbangan ini agak tinggi, ini ikutnya pejetan adeg bata ya. Karena kita ketahui pejetan ada 2, adeg bata dan bata rubuh. Biasanya untuk keris-keris yang tampilannya adeg bata akan terlihat gagah karena gandiknya jadi tinggi ya. Kemudian untuk dapur-dapur tertentu, biasanya untuk gandik-gandik yang blumbangan atau pejetan yang adeg bata, biasanya untuk kebolajer, petok seperti ini tinggi ya. Gandiknya tinggi yang karena dari pejetan yang adeg bata. Kemudian kita lihat dari gonjonya. Gonjonya ini istimewa, menandakan dapur-dapur yang sepuh, yaitu gonjo iras atau ada yang bilang janggelan ya, itu pokoknya gonjo iras. Gonjo iras adalah menyambungnya antara bilah dengan gonjo, yang cuma dengan digaris seperti ini saja. Untuk penanda pemisah sebagai ini adalah gonjonya ya. Kita ketahui gonjo ada gonjo sepang, wilut, kelap lintah, gonjo wuwung ya, banyak seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa, ada gonjo sebitrontal, dan ini jenisnya juga jenis gonjo nguceng mati. Lihat nih, seperti ikan uceng yang mati, tipis banget. Ini biasa untuk dapur-dapur keris yang uceng mati, itu dapur-dapur lama, sahabat Pusaka Jawa. Keris-keris yang tangguh lama, rata-rata seperti ini. Ini bawahnya nguceng mati tipis, sirah cicaknya tipis gitu, kayak iwak uceng yang lagi mati, yang sudah mati. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang pamornya. Pamornya ini adalah pamor kulit semangka, sahabat Pusaka Jawa. Ini pamornya kulit semangka ya. Pamor kulit semangka bentuknya seperti gambaran kulitnya buah semangka. Seratnya tidak beraturan seperti itu. Sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor kulit semangka adalah yang pertama untuk memperluas pergaulan, yang kedua adalah untuk kerezekian. Dengan kita luas pergaulannya, insya Allah kita dalam mencari rezeki itu lebih mudah. Apalagi kita dengan predikat orang yang baik, yang tidak banyak masalah terhadap orang lain. Pastinya nganggur-nganggure kita, tidak punya pekerjaan, asal kita tidak pemalu, kita pasti akan mendapatkan lebih mudah rezeki. Entah itu kita jadi apa, pokoknya ada aja, tidak akan nganggur ya, asal kita tidak jadi orang yang pemalu. Dan kedua, untuk masalah pergaulan yang luas itu tidak cuma kaku, tapi di sini luas dan luas, artinya ketika dalam bergaul orang itu tidak egois, wonge lembek, bisa mayusi, masuk kemana saja enak ya.
Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang ya rajahan yang ada pada bilah betok brojol ini. Ya, akan saya sebutkan ini ada lam alif, kemudian ada gambar bintang, ya. Lam alif bintang, kemudian di sini ada apa ini? Ya, garis ini pagar, kemudian ini apa nih? Ini seperti huruf ho ya. Ini juga ada huruf h-nya, ada huruf mimnya. Ini huruf mim, ini huruf h-nya gede. Ya, ini jelas. Dan rajahan ini sangat jelas. Mungkin kalau ini di pamor bintang, ini ikutnya Raja Sulaiman. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita ketahui biasanya untuk keris-keris rajahan itu kalau dulu itu lebih banyak dipakai oleh para petinggi kerajaan, sahabat Pusaka Jawa. Biasanya itu hanya orang-orang seperti pejabat lah ya. Kalau di kerajaan sentono menteri, kelasnya menteri lah, mana ke atas patih ya, senopati dan seperti itu. Dan untuk mengenal kerajaan-kerajaan seperti ini kemungkinan besar di era Demak, era Cirebon, Mataram pun ada. Mataram Islam ya, bukan Mataram Hindu. Ya, sudah ada. Bahkan banyak keris-keris dari Cirebon dengan raja pamor atau raja-raja seperti kalimat tauhid ataupun seperti basmalah ataupun yang lainnya. Ini yang saya tahu dengan pamor seperti ini, dengan kinatah rajahan seperti ini mempunyai makna filosofi yang dalam. Artinya dari huruf H fungsinya sebagai apa, huruf mim seperti apa, lam seperti apa, lam alif ya. Kemudian apalagi ini wawu juga ada di sini ya. Di sini juga ada lambang silang. Silang kan seperti kolocokro. Ya, kalau di pamor itu kolocokro. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pastinya dengan ditambah raja, doa dari Sang Empu yang dilambangkan lewat pamor ngulit semangga, kemudian ditambahkan dengan raja, doanya itu double, ada doa khusus. Pasti itu ada doa khusus. Tapi tadi sebelum saya review, memang saya cek energinya ini double ACDC, artinya untuk kerezekian jalan, untuk perlindungan jalan, untuk pengasihan jalan, untuk kekebalan ataupun yang lain jalan. Pokoknya untuk perlindungan dari hal-hal yang negatif ya. Dan keris seperti ini jarang, sahabat Pusaka Jawa, jarang. Artinya memang benar-benar jarang. Kalau untuk lambang-lambang yang lain kan umumnya kalau cokro juga tergolong jarang. Saya alhamdulillah punya. Ini juga jarang ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, tadi dari energinya tadi saya cek. Energinya cukup halus. Tapi pasti. Kan ada yang kasar halus gitu ya. Kalau ini halus tapi pasti. Maksudnya halus tapi pasti bagaimana? Perlindungannya ada, tapi tidak menampakkan perlindungan yang banget-banget. Artinya tetap protek tapi kayak disamarkan. Kayak seakan-akan ini keris kosong. Ya, tapi setelah dicek lagi lebih dalam lagi ada, dan jos untuk perlindungannya dari bangsa tetangga sebelah maupun dari manusia. Kemudian untuk pengasihannya pun ada, untuk kerezekiannya pun ada ini keris. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari selorok besinya ini adalah hitam kehijauan. Selorok besi itu di sini, degradasi warna yang tidak bisa dibodohi. Keris tua itu dari selorok besinya di sini kanan kiri. Tuh, warnanya kan beda tuh, sahabat Pusaka Jawa ya. Nah, ini. Nah, kan ini hitam sininya sih beda kan. Ini semu hijau. Kemudian kita bahas tentang besinya. Sahabat Pusaka Jawa, besinya ini adalah hitam kebiruan. Seratnya seperti air di lautan. Ya. Kemudian kalau kita buka dan kita jentrikkan, ini hitam kebiruan, sahabat Pusaka Jawa. Mudah-mudahan terdengar di mic ya. Tuh. Bunyinya nyaring banget, sahabat Pusaka Jawa tuh. Ya, bunyinya ambrengengeng dan nyaring. Ini adalah
pendetanya besi atau orang bilang besi karangkijang. Tuah atau angsal dari besi karangkijang adalah dingin. Pembawaannya dingin kemudian ampuh. Jadi ada besi yang kadang panas bawaannya. Ini dingin. Kalau besi-besi yang dingin cocok untuk tindih. Dan dapur betok juga cocok untuk tindih. Pusaka tindih sendiri tidak harus mesti yang besi kabudan, sahabat pusaka Jawa. Kadang tindih itu kan artinya ngungkuli, menindihi lebih tinggi tingkatannya daripada yang lain. Ada yang keris era-era Mataram, ya ternyata bisa buat tindih. Saya punya keris yang buat tindih itu era Cirebon sama Mataram. Karena dari sisi isoterinya lebih tua. Isine lebih tua daripada keris-keris yang lain. Seperti itu. Nah, ini juga insya Allah bisa buat tindih. Ya, karena dilihat dari besinya, tuah besinya yang dingin, karena untuk menjadi pusaka tindih itu harus dingin, jangan yang panas. Kemudian tuahnya juga yang kedua ampuh. Ampuh di sini adalah apa yang menjadi hajat sang empu itu dia mensupport. Umpamanya di sini untuk kerezekian dia mensupport, untuk perlindungan dia mensupport. Ampuh di situ. Ya, seperti itu. Nah, makna filosofi dari betok brojol adalah agar segala hajat orang itu tercapai. Ya, ketika ada masalah dia dapat lepas dari masalah tersebut. Ketika ada satu persoalan dia dapat dimudahkan oleh Allah. Pokoknya hidup di dunia ini dipermudah. Ya, ini makna filosofi dari betok brojol. Dan betok brojol ini yang dengan pamor ngulit semangka ditambah dengan rajahan, ini insya Allah cocok untuk tindih. Kemudian juga untuk rezekinya jalan, untuk proteknya jalan, dan ini termasuk limited edition. Menurut saya limited edition. Besinya pun bagus, hitam kebiruan, serorok besinya jelas kehijauan, tapi besinya ini hitam kebiruan. Ya, ini adalah besi karangkijang atau pendetanya besi. Pendetanya besi apa berarti? Berarti kan pendeta kan, kalau kita bicara pendeta kan berarti sosok yang dituakan, yang dijadikan panutan. Berarti kan nomor sijine ya, seperti itu karangkijang. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita melihat dari pasikutanya, saya kedepankan nih, ya. Kalau kita melihat dari pasikutanya yang ini walaupun pendek tapi wingit, kemudian bilanya berukuran sedang, besinya warnanya hitam kebiruan dan terlihat basah, berkesan basah, pamornya pun kelem, ya. Ini kan antara pamor ngulit semangkanya nggak begitu terang, kelem, ya. Kemudian gonjonya yang tipis, ini gonjonya tipis, sirah cicaknya pun yang pendek. Ini estimasi Tangguh Demak, sahabat pusaka Jawa, ya. Tangguh Demak terkenal dengan wali songonya, sahabat pusaka Jawa, ya. Demak, mudah-mudahan kita tabarukan dengan doa dari sang empu yang diraja seperti ini, kita diberikan keselamatan baik dohir maupun batin. Kalau kita rangkum secara keseluruhan, sahabat pusaka Jawa, makna filosofi dari dapur betok brojol dengan pamor ngulit semangka dan rajahan yang ada di sini, diharapkan si pemilik dapur betok brojol ini diberikan keselamatan, kesuksesan dari semua hajatnya. Ya, rezekinya lancar, perlindungannya pun lancar, segala masalah yang dihadapi ada jalan keluarnya. Kemudian dia tetap mengedepankan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya ini dengan dapur lurus, diberikan keteguhan hati dan kekuatan iman. Apalagi ditambah dengan rajahan-rajahan seperti ini adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, agar si pemilik pusaka ini mempunyai protek yang besar. Bentar saya cek ya, ini energinya dingin nggak ya? Ini seperti kulkas dibuka, sahabat pusaka Jawa nih, dibilah sini, yang saya rasakan di tangan nih, ini seperti kulkas dibuka, dingin. Ya, besinya pun bagus, menurut saya bagus. Nanti ini kalau diganti pakai sandang walikat, cakep banget. Ya, artinya tidak kebanting karena bilanya pendek, tapi ini warongkonya panjang. Ini memang dari kampung, sahabat pusaka Jawa. Ketika saya melihat ini pun saya sangat tertarik sekali, makanya didek-dek temenanan. Didek-dek apa ya? Diincer biar dapat, sampai dapat pokoknya lah, dirayu bagaimanapun biar dapat. Tapi memang semua dikembalikan, rezeki sudah pada sama saya, ya akhirnya kena juga.
Seperti itu, walaupun tetap melalui metode pendekatan, rayuan, dan jurus-jurus maut yang lainnya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terup to date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silahkan request komentar di dalam kolom komen. Jika ada saya babar, jika ada buat PPR, jika ada maafkan, minta dimaafkan keterbatasan saya secara finansial maupun secara yang lainnya. Ya, karena saya narik pusaka lewat ATM, tidak lewat ilmu, seperti itu. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, bila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa sebentar lagi. Sukses selalu semuanya untuk sahabat Pusaka Jawa.